Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan ada seseorang yang telah membunuh 100 orang. Disebutkan dalam satu riwayat, tak kala beliau telah membunuh 99 orang, akhirnya mulailah keinginannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah beliau, di mana orang yang paling soleh? Akhirnya ada yang menyampaikan kepadanya, akhirnya dia mendatangi seorang tersebut. Disampaikanlah kepada seorang rohib, seorang ahli ibadah. Diceritakan bahwa dia telah membunuh 99 orang. Maka dia bertanya, apakah ada taubat bagiku? Maka seorang ahli ibadah ini mengatakan tidak ada taubat. Ketika mendengarkan berita tersebut, jawaban dari seorang ahli ibadah tersebut, akhirnya orang yang ingin bertaubat ini, yang telah membunuh 99 orang ini, akhirnya membunuhlah seorang ahli ibadah tersebut. Akhirnya genaplah 100 orang yang telah dibunuhnya. Akhirnya beliau mencari lagi orang. Menanyakan siapa lagi tempat dia bertanya. Orang yang dikenal soleh di kalangan tersebut. Akhirnya ditemukan seorang alim. Akhirnya dia bercerita, saya telah membunuh 100 orang. Apakah ada taubat untukku? Maka seorang ahli ilmu ini mengatakan, tidak ada penghalang antara seorang hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya seorang tersebut yang tak kala mendapatkan kabar, mendapatkan berita bahwa dia mempunyai peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seorang ahli ilmu tersebut berpesan kepadanya, jikalau Anda ingin bertobat, pergilah ke suatu daerah. Pergilah ke satu tempat untuk bertobat, karena di dalamnya ada orang-orang yang soleh. Akhirnya seorang tersebut pergilah mengadakan perjalanan. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Ketika perjalanan beliau dari tempat beliau tersebut menuju ke tempat yang ditujunya, Allah takdirkan beliau meninggal. Belum sampai ke tempat yang ingin ditujunya. Akhirnya datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, untuk merebutkannya. Malaikat rahmat mengatakan dia udah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat azab mengatakan dia belum sampai tempat tujuan. Akhirnya datanglah malaikat yang bersosok dengan manusia dan mengatakan kepadanya, menjadikan hakim pada kesempatan tersebut. Dilihat di mana yang paling dekat. Apakah si mayit tersebut lebih dekat kepada kampung sebelumnya atau kampung yang ditujunya? Berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia lebih dekat kepada kampung yang ditujunya. Akhirnya malaikat rahmatlah yang memilikinya. Nah, maka di antara kisah ini menjadikan pelajaran penting bagi kita semuanya. Pelajaran yang pertama adalah taubat atas semua tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah seorang untuk berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Yang kedua, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang telah membunuh 100 orang saja Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosanya. Maka bagi kita semuanya, teruslah senantiasa mengemis rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, keutamaan ahlul ilmi. Menunjukkan ahlul ilmi lebih utama daripada ahlul ibadah. Dan hendaknya seorang ahlul ilmi, mereka berfatwa dengan ilmunya, bukan dengan nafsu, bukan dengan perasaan, tetapi berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ada pun pelajaran yang keempat yang dapat kita petik adalah ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi teman-teman yang buruk. Lari dari komunitas-komunitas yang tidak baik. Menghindar dari perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan. Hijrah ke tempat di mana kita bisa untuk tenang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang alim yang telah berpesan kepada orang yang telah membunuh 100 orang tadi. Semoga kisah ini bermanfaat, menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Barakallahu fikum.